Nah, kisah Boruto jilid kedua ini nanti nih benar-benar tuh menjadi persembahan akbar. Bahkan karena saking hype-nya perilisan ini, sedari penjadwalan kembalinya semarak dunia shinobi itu berturut-turut sampai September. Dan yang mengesankan plot twist kemarin itu adalah bukannya adalah shinobi tetapi Two Blue Vortex. Yang mana kemudian nih Boruto itu adalah di time skip nanti pelompatan waktunya 3-5 tahun dari usia sekarang ini, dimana latar ini terjadi setelah insiden Omnipotent Almighty God Otsutsuki. Ini menarik teman-teman karena dalam informasi ini disebutkan sesuatu yang menunggu Sasuke dan Boruto selepas Zenou itu diaktifkan ada seseorang. Nah, kira-kira apa atau siapakah sesuatu yang menunggu mereka ini? Sebuah ancamankah, takdirkah, atau sesosok makhluk nih, orang atau gimana yang sedang menantikan itu? Nah, ini memang banyak asumsi nih, tetapi prediksi itu mungkin akan menjadi kebenaran jika satu sosok ini akan kembali lagi dan mereka akan bersatu. Ini akan menarik karena menelisik lebih jauh jalan hipotesa time skip Boruto Two Blue Vortex nanti. Kita mulai. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prediksi sesuatu yang menanti Boruto Sasuke setelah Zenou itu aktif dalam masa time skip. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Seperti yang kita tahu bahwa dalam promosi manga terbarunya Boruto Two Blue Vortex ini, di sana itu dikatakan dengan sangat jelas sebuah informasi teks yang berbunyi seperti ini. Ingatan orang-orang telah berubah dan untuk itu Boruto sekarang ini berada dalam situasi di mana hidupnya menjadi sasaran desa Konogakure. Apa yang menanti mereka begitu dia meninggalkan desa bersama Sasuke di tengah-tengah keadaan yang tak menguntungkan ini. Dan ini makin seru lagi teman-teman, karena tak hanya informasi teks itu saja, ada tambahan lagi sebuah ringkasan yang menjelaskan sekaligus menjadi pertanyaan selanjutnya di sini. Bahwa dikatakan ada sesuatu yang menanti Boruto dan Sasuke di luar Konoha setelah Zenou itu diaktifkan. Apakah itu seseorang, takdir, Otsutsuki, atau bahkan dia yang menjalin aliansi dengan Sasuke Boruto? Ini menarik untuk dibahas karena banyak dari para fans yang mengasumsikan di masa time skip ini segalanya itu tak selalu mudah untuk Boruto sendiri. Dia yang dianggap buronan berbahaya para aliansi ninja. Sementara Sasuke yang akan mengejutkan para aliansi karena dia kembali lagi menjadi buronan dan melindungi Boruto sebagai kriminal. Nah, ini akan benar-benar tak terbayangkan sih plot twist seperti apa pada akhirnya. Tapi mari kita breakdown nih asumsi kita dan kita percaya sendiri nih, setelah Zenou itu diaktifkan dan keduanya berhasil kabur, akan ada beberapa sosok yang akan mengikuti mereka dan mungkin akan berteman dengan mereka. Tetapi entitas atau bahkan orang khusus yang mereka temui itu salah satu yang paling rasional dan mungkin akan terjadi itu adalah yang terdekat mereka jumpa itu mungkin adalah Kashin Koji. Ya, alasan itu nyambung nih kalau Kashin Koji karena waktu awal Boruto hiatus sendiri para fans sudah menebak-nebak jika takdir Kashin Koji itu kenapa belum mati kala melawan Ishiki itu adalah untuk membimbing Boruto dan membersamai perjalanan mereka. Nah, dengarkan ini. Kala itu sempat ramai setelah ending Boruto awal-awalan dahulu muncul, dimana adegan yang membuat para fans takjub adalah bahwa Boruto itu mengeluarkan beberapa elemen. Yang lebih mengesankannya lagi, di bawah pelipis mata itu Boruto sendiri memiliki tanda goresan yang identik dengan senjutsu. Kala itu kita sempat berargumen jika terlalu dini Boruto itu bisa menyerap energi alam dan dia juga belum pernah mengunjungi salah satu dari 3 tempat suci itu. Memang ini akan menarik karena Mitsuki pun juga menguasai Sage Mode kan. Dan dalam ending opening kala itu teknik-teknik seperti Katon, Suiton, Futon dan juga Raiton digunakan oleh Boruto sendiri dan itu adalah sesuatu yang mengesankan. Tetapi itu dahulu, Boruto masih mustahil mempelajari senjutsu. Bagaimana dengan sekarang? Ya, kami pikir nih sekarang itu memang adalah waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena Boruto yang tadinya sudah benar-benar berubah itu, dia sekarang seharusnya membutuhkan perlindungan. Dan tempat untuk kabur sementara ini dari kejaran aliansi, banyak dari para fans yang mengasumsikan jika dalam perjalanan nanti, jika tidak dibawa oleh Sasuke ke suatu tempat tersembunyi, Boruto itu akan bertemu dengan Kashin Koji. Yang mana sebelumnya ia berada dalam dunia yang berbeda tetapi masih di bumi. Mungkin asumsinya adalah di Myobokusan. Dengan prediksi di sini bahwa Omnipotent juga tak terpengaruh pada ketiga tempat suci itu, ya alasan keberadaan Kashin Koji itu sekarang adalah masih hidup kami pikir akan membuat jalan cerita menarik untuk Boruto sendiri. Karena sosoknya memiliki DNA Jiraiya Sannin, guru besar dari ayah Boruto sendiri. Kemampuan Kashin Koji itu begitu mirip dengan Boruto kan. Kemampuan itu keduanya sama-sama menggunakan Rasengan dan mahir dalam teknik angin maupun api.
Jadi akan sangat masuk akal jika ia bisa kabur dari Isshiki kala itu meskipun tubuhnya terluka, tetapi Kashin Koji itu selamat karena masih ada misi yang harus ia jalankan di era saat ini, tepatnya di era time skip. Dan itu untuk bertemu lagi dengan Boruto teman-teman. Nah prediksinya seperti itu di keadaan yang berbeda. By the way nih, Boruto sudah tahu loh jika Kashin Koji ini orangnya baik. Karena baik dia dan Sarada kala itu menyaksikan ya pertarungan antara Kashin Koji dan Jigen, bahkan berubah ke mode Isshiki kala itu. Dan itu cukup relevan kan? Nah lalu ada pertanyaan seperti ini, tapi men, bukannya belajar Sage Mode itu harus di salah satu ketiga tempat suci itu ya? Ya itu benar sekali nih, kecuali Mitsuki loh ya, mungkin untuk beberapa peranakan Orochimaru. Normalnya memang seperti itu. Nah berarti ini kenapa semakin besar potensi dia bisa belajar di tempat suci itu? Karena dia sendiri telah mengunjungi setidaknya satu di antara tiga tempat tersebut, Gua Ryuchido. Bahkan jika kita ingat kala itu nih, Hakuja Senin sendiri sempat meramalkan pula bahwa takdir masa depan Boruto itu akan begitu kompleks dan juga rumit. Dan di sanalah di Ryuchido Boruto mendapati kesan pertama dengan sosok ular dari berwarna merah raksasa yang sempat menjadi Kuchiyose-nya, Nagaraga. Itu mungkin akan menjadi clue besar pertemuan mereka kala itu. Tempat kedua yang sangat masuk akal didatangi adalah Myobokuzan. Ya kita samakan persepsi dulu nih, bahwa sejak era masa lalu Gamamaru ini sudah mengetahui kedatangan seorang Otsutsuki ke bumi kan. Dan ia tambah paham setelah mengetahui motif Kaguya menggunakan pohon Shinju itu untuk membentuk sebuah pasukan. Itulah kenapa Myobokuzan juga selalu identik dan membantu para shinobi, tentunya untuk melawan kekuatan-kekuatan tak terbatas dan para Otsutsuki dari bangsa langit sana. Meskipun Boruto tak berniat menjadi Hokage nih, tetapi tetap saja latar belakangnya ini juga berhubungan dengan Myobokuzan. Dari mulai Jiraiya, Minato, mereka berhubungan dengan gunung suci itu. Sementara ayahnya Naruto, dia juga berlatih energi alam di tempat tersebut. Nah akan ada sedikit privilege nih bagi Boruto sendiri karena keluarganya sudah pernah berhubungan dengan para katak agung gunung suci tersebut. Memang masih belum ada kepastian apakah Kashin Koji inilah orang yang membawa Boruto ke gunung Myobokuzan, tapi peran Kashin Koji sendiri kemunculannya memang diprediksikan seperti itu untuk membantu Boruto, khususnya kemampuan Sage Mode energi ala. Terlepas dari ia membawanya ke Myobokuzan atau bahkan ke Ryuchido atau mungkin ke tempat yang lain. Karena itu gini loh teman-teman, klan Otsutsuki itu memang memiliki kemampuan luar biasa gila, di mana cakra mereka tak terbatas. Dan sekarang ini pun ada sebuah teknik yang menakutkan dari mereka yang dikenal sebagai Shinjutsu, teknik seni ilahi para dewa. Dan beberapa waktu ke belakang kita sempat menyinggungnya kan, bahwa jika ada sebuah antitesis teknik yang mampu melawan Otsutsuki, maka Senjutsu adalah salah satu pilihannya. Kenapa? Ya karena teknik ini tak ada dalam sejarah klan Otsutsuki kala itu. Dan Hagoromo pun belajar dari Myobokuzan. Dengan Senjutsu ia akhirnya berhasil menyegel Kaguya Otsutsuki. Sementara itu Urashiki kala itu begitu takjub bagaimana bisa di bumi ada kekuatan yang luar biasa seperti ini. Kemampuan seperti ini tak pernah ada dalam bangsa kami, dan itulah yang pernah dilakukan oleh Mitsuki. Sementara itu di era Shinobi masa lalu juga ada sebuah insiden ketika Obito berubah ke mode Rikudo-nya kala itu dan sudah menjadi setengah Otsutsuki. Semua kekuatan para Shinobi tak mempan kepadanya. Namun hanya ada satu teknik yang tak bisa dinetralkan oleh Obito, dan itu adalah Senjutsu Katagama Kichi. Tobirama dan Naruto cepat menyadari itu, secara cepat akhirnya mulai melancarkan serangan karena mengetahui kelemahan Obito adalah Senjutsu. Nah Naruto pun sempat mengatakan dalam perang Shinobi keempat seperti ini, salah satu keberuntunganku selama ini adalah belajar Senjutsu energi ala. Ini jika ditarik lebih panjang lagi sampai era Boruto, maka ini relevan teman-teman, karena era Boruto lah dimana para Otsutsuki ini terus bermunculan dengan kemampuan baru yang juga diperlihatkan, maka sudah tak ada kata enggak bagi Boruto. Pada akhirnya nanti dia pun juga harus belajar teknik Senjutsu energi alam. Yang jelas dari prediksi para fans sendiri, nama-nama seperti Hakuja Senin, Gamamaru, Ryuchido, Myobokuzan, bahkan Kashin Koji akan terlibat dalam semua masa depan Boruto sendiri. Nah jika semua hipotesa ini akan relevan pada nantinya, maka kisah tentang takdir sang mata biru itu akan tambah menarik lagi. Karena pada akhirnya pertemuannya dengan para orang-orang khusus yang sudah menunggunya itu satu persatu akan membersamai kekuatan dan penambahan pengetahuan untuk Boruto hingga ia mendapati kekuatan dan teknik-teknik terbaru nih dalam rangka menghadapi para bangsa dewa tersebut, dan tentunya mematahkan realita dari ramalan mata biru ini. Nah gimana pendapat kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai prediksi sesuatu yang akan menantikan Boruto Sasuke setelah Zeno itu aktif dalam masa time skip nanti. Kemungkinan mereka akan belajar ke salah satu tempat suci itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.